Swiss atau Switzerland merupakan sebuah negara yang terkenal dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya, memiliki banyak fakta unik dan tradisi yang menarik. Swiss, secara resmi bernama Konfederasi Swiss, adalah negara federal berisi 26 kanton di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di utara, Prancis di barat, Italia di selatan, Liechtenstein dan Austria di timur. Sistem pemerintahan Swiss memang unik menjadi negara federal sejak 1848. Swiss menganut sistem demokrasi langsung dan pemerintahannya terdiri oleh 7 anggota yang dipilih oleh Federal Assembly. Ketujuh orang itu sekaligus memimpin departemen utama. Status mereka bisa juga disebut menteri. Yang menarik, ketujuh orang pilihan itu secara bergantian menjadi presiden, jabatan sebagai presidennya masing-masing selama 1 tahun. Jika disederhanakan, Swiss yang luasnya 41.400 km dipimpin secara kolektif oleh presidium yang terdiri dari 7 orang. Ketua presidium yang digilir itu memegang jabatan presiden di mana negara federalnya disebut kanton. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui bagaimana fakta unik kehidupan di Swiss dan apa saja kebiasaan mereka sehari-hari yang mungkin tidak banyak diketahui tentang negeri ini. Memiliki 4 bahasa resmi. Swiss unik karena memiliki 4 bahasa nasional resmi: Jerman, Prancis, Italia, dan Romansh. Bahasa Jerman adalah bahasa yang paling banyak digunakan. Digunakan oleh sekitar 63% penduduk sebagai bahasa pertama mereka, khususnya di bagian utara tengah dan timur negara tersebut. Bahasa Prancis menyusul dengan 23%, dituturkan di bagian barat Swiss dekat perbatasan Prancis. Bahasa Italia berada di urutan berikutnya dengan 8%, dituturkan di wilayah selatan dekat Italia. Romansh adalah bahasa yang paling jarang digunakan, di bawah 1% dan dituturkan oleh beberapa orang di Swiss Tenggara dekat Austria. Keempat bahasa Swiss ini merupakan kelompok etnolinguistik utama yang membentuk masyarakat Swiss. Keempat bahasa tersebut memiliki status nasional yang sama sesuai konstitusi Swiss. Layanan dan dokumen pemerintah disediakan dalam 4 bahasa. Sebagian besar penduduk Swiss tumbuh dengan mempelajari 1 atau lebih bahasa di sekolah. Kemampuan multibahasa sangat dihargai sebagai keterampilan praktis dan landasan identitas Swiss. Keberagaman bahasa antar kanton mencerminkan pluralisme budaya Swiss yang unik. Menghormati dan memajukan keempat bahasa membantu menyatukan warga negara yang beragam ke dalam komunitas nasional yang kohesif. Lebih dari separuh wilayah Swiss ditutupi oleh pegunungan Alpen Swiss. Pegunungan Alpen Swiss adalah subbagian pegunungan Alpen utama di Eropa. Pegunungan Alpen menempati bagian selatan Swiss, mencakup 65% dari total luas wilayah negara tersebut, yaitu 41.285 km persegi. Pegunungan Alpen Swiss terbentang dari lembah Rhône dekat Danau Jenewa di barat, hingga lembah Rhin dekat Liechtenstein di timur. Pegunungan Alpen mencakup hampir semua puncak tertinggi di Pegunungan Alpen, termasuk Monte Rosa 4.634 meter, Dom 4.545 meter, Weisshorn 4.506 meter dan Matterhorn yang terkenal 4.478 meter. Pegunungan Alpen Swiss terbagi menjadi beberapa subreng seperti Bernese Alps, Pennine Alps, Le Pontine Alps, dan masih banyak lagi. Pegunungan Alpen memiliki 1.800 gletser yang menutupi wilayah seluas 1.200 km persegi. Topografi Pegunungan Alpen mendominasi Swiss bagian selatan, sedangkan bagian tengah dan utara negara ini terdiri dari dataran tinggi Swiss yang berbukit dan pegunungan Jura yang berbukit-bukit. Pegunungan Alpen Swiss telah membantu membentuk sejarah, budaya, dan ekonomi Swiss. Pegunungan Alpen menyajikan pemandangan Alpen, menjadikan Swiss tujuan wisata yang sangat populer. Pegunungan juga mempengaruhi pola pemukiman, dengan sebagian besar kota di Swiss berada di dataran tinggi, sedangkan desa di Pegunungan Alpen terletak di lembah. Jalur transportasi yang melintasi Pegunungan Alpen telah menghubungkan Swiss dengan negara-negara tetangganya di Eropa selama berabad-abad. Swiss adalah negara yang terkurung daratan. Swiss merupakan negara yang terkurung daratan di Eropa Tengah, artinya tertutup oleh daratan dan tidak memiliki garis pantai atau akses langsung ke laut. Posisi geografis ini mempengaruhi politik dan ekonomi.
Negara ini bergantung pada perdagangan darat dan koneksi infrastruktur yang efisien dengan negara-negara sekitarnya untuk ekspor dan impor. Sifat Swiss yang terkurung daratan dan daerah pegunungan membantunya menjaga netralitas, karena calon penjajah harus melintasi negara lain untuk menyerang. Mereka memanfaatkan lokasi sentralnya sebagai pusat diplomasi, bisnis global, pariwisata, dan transportasi. Orang Swiss terkenal dengan keju, coklat, jam tangan, dan banknya. Telah mengembangkan beberapa industri yang menjadi ikon identitas Swiss dan ekspor global. Pembuatan keju Swiss sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, dengan keju tradisional seperti Emmental dan Gruyère berasal dari biara-biara abad pertengahan. Ada lebih dari 450 jenis keju Swiss yang diproduksi. Coklat Swiss juga memiliki sejarah yang panjang, dengan teknik yang dipelopori oleh para pembuat coklat mulai pada abad ke-19. Merek coklat Swiss yang terkenal antara lain Lindt, Toblerone, dan Nestlé. Pembuatan jam tangan adalah spesialisasi lain di Swiss, yang berpusat di wilayah Watch Valley. Merek jam tangan Swiss terkenal dengan presisi dan inovasinya, dengan perusahaan seperti Rolex, Omega, dan Patek Philippe memimpin pasar jam tangan mewah. Terakhir, Swiss membangun industri perbankan yang makmur dengan memanfaatkan netralitas dan stabilitas politiknya untuk menarik modal asing. Bank Swiss terkenal dengan kebijaksanaan dan keamanannya. Total aset gabungan bank-bank Swiss lebih dari 6 triliun dolar. Swiss bersikap netral dalam hubungan luar negeri dan perang selama berabad-abad. Swiss telah menjaga netralitas dalam urusan luar negeri dan konflik selama lebih dari 500 tahun, sehingga menghindari partisipasi dalam perang antar kekuatan Eropa. Netralitas Swiss dimulai pada tahun 1515 setelah kekalahan oleh Konfederasi Swiss dalam Perang Swabia, yang menyebabkan negara-negara besar Eropa seperti Perancis, Austria dan Kekaisaran Romawi Suci mengakui kemerdekaan Swiss dari Kekaisaran. Harapan hidup di Swiss sangat tinggi. Swiss memiliki salah satu angka harapan hidup tertinggi di dunia, dengan rata-rata penduduk Swiss hidup 83,3 tahun, mempunyai rentang hidup yang sangat tinggi secara global. Beberapa faktor kunci berkontribusi terhadap statistik umur panjang Swiss yang luar biasa. Negara ini memiliki sistem layanan kesehatan berkualitas tinggi yang menyediakan layanan pencegahan yang sangat baik dan cakupan universal bagi penduduknya. Kota-kota di Swiss memiliki lingkungan yang bersih dan infrastruktur yang mendukung kehidupan sehat. Tingkat pengangguran rendah di Swiss. Swiss secara konsisten mempertahankan salah satu tingkat pengangguran terendah di Eropa dan negara maju. Menurut Sekretariat Negara Bidang Perekonomian, tingkat pengangguran yang disesuaikan secara musiman rata-rata hanya sebesar 2,1%. Angka ini berada di bawah rata-rata Uni Eropa sebesar 6,5% dan jauh lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran di negara-negara tetangga seperti Jerman, Prancis, dan Italia. Swiss memiliki terowongan terpanjang di dunia. Terowongan Pangkalan Gotthard di Swiss adalah terowongan kereta api terpanjang dan terdalam di dunia dengan panjang 57,1 km. Proyek infrastruktur ini memakan waktu 17 tahun untuk diselesaikan dan dibuka pada tahun 2016. Swiss memiliki 13 situs yang ditunjuk sebagai situs warisan dunia UNESCO. Swiss adalah rumah bagi 13 situs yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO karena nilai universal dan signifikansi globalnya yang luar biasa. Situs-situs ini menampilkan keragaman keindahan alam Swiss dan kejeniusan kreatif manusia. Swiss disebut Istana Air Eropa. Swiss mendapat julukan Istana Air Eropa karena kekayaan sumber daya airnya, termasuk jaringan danau, sungai, mata air, dan gletser yang luas di seluruh negeri. Swiss memiliki 6% pasokan air tawar di Eropa, meskipun hanya mencakup 4% dari luas benua tersebut. Pegunungan Alpen Swiss berfungsi sebagai menara air yang luas yang mengumpulkan curah hujan dan menyalurkannya ke 1.500 danau. Tempat favorit untuk tujuan wisata. Swiss menjadi tujuan wisata yang menarik karena memiliki pemandangan alam, mulai dari pegunungan Alpen Swiss hingga danau. Puncak gunung dan danau yang jernih menjadikan Swiss sebagai surganya pecinta alam. Lanskap Swiss menyediakan banyak aktivitas luar ruangan seperti hiking, bersepeda, dan kesempatan bermain ski. Swiss terkenal dengan jaringan transportasi umum yang efisien,
sehingga memudahkan pengunjung menjelajahi negara tersebut. Kereta api dan bus berjalan seperti jarum jam, menghubungkan desa-desa kecil di pegunungan dengan kota-kota modern. Kota-kota di Swiss memiliki infrastruktur berjalan kaki dan bersepeda yang sangat baik. Berkeliling Swiss itu mudah dan menyenangkan. Swiss memiliki warisan budaya yang kaya, terutama mengenai makanan dan arsitektur. Swiss tetap menjadi salah satu negara termahal di Eropa dan dunia untuk dikunjungi. Wisatawan harus menganggarkan lebih banyak per hari dibandingkan dengan sebagian besar tujuan Eropa. Wisatawan dapat mempertimbangkan Swiss Travel Pass untuk perjalanan kereta tanpa batas dengan harga diskon, atau berkunjung selama musim sepi untuk menghemat akomodasi. Swiss adalah negara yang mahal untuk dikunjungi dan ditinggali. Demikianlah fakta unik dan menarik dari negara Swiss. Terima kasih sudah menonton, dan jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.